Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, tsumma amma ba'd. Kita masuk pada pasal yang kedua ya. Qala al-musannif rahimahullah al-faslu tsani, bimadza yakunu al-kufru? Dengan apa terjadi atau terrealisasikan kekufuran? I'lam rahimakallah anna ahlus sunnati yuqarriruna anna al-kufra yakunu bil qawli wal fi'li wat tarki wal i'tiqadi wa syakk. Kama qamat ala dzalika ad-dalailu minal kitabi was sunnah. Ketahuilah rahimakallah bahwasanya ahlus sunnati wal jamaah itu mengikrarkan bahwasanya kekufuran itu terjadi dengan ucapan, dengan perbuatan, dengan meninggalkan sesuatu yang konsekuensinya itu adalah kekufuran, dengan i'tiqad, keyakinan, dan dengan keraguan. Kama qamat ala dzalika ad-dalailu minal kitabi was sunnah, sebagaimana yang demikian itu telah tegak berdasarkan dalil-dalil dari Alkitab was sunnah. Bi khilafil murji'ati alladziina yaquluna annahu la kufra illa bi'tiqadin. Berbeda dengan al-murji'ah, dan ini prinsip pemikiran mereka. Mereka berpendapat bahwasanya tidak ada kekufuran kecuali didasari atas i'tiqad, keyakinan. Wal kufru khasun bil i'tiqadi wal juhudi wat takdzib bil istihlalil qalbi. Kekufuran itu terkhususkan, terbatasi hanya pada i'tiqad, keyakinan, atau pengingkaran di dalam hati, atau mendustakan atau menghalalkan di dalam hati. Dalam catatan kaki disebutkan di situ, dipaparkan di sana ada propaganda yang ditebarkan oleh Murji'ah. Di antaranya adalah fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah, dan fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah ini dipimpin pada waktu itu oleh Ibnu Baz. Dalam nomor fatwa 20.212 7 Safar 1419 Hijriah. Fatwa ini berkaitan dengan sebuah kitab yang berjudul Ihkamut Taqrir fi Ahkamit Takfir. Ditulis oleh seseorang yang bernama Muradu Syukri. Risalah ini diberi muqaddimah, kata pengantar, oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi. Cikal bakal mencuatnya fitnah irja di Mamlakah Al-Arabiyah. Kita lihat bagaimana fatwa ini diletakkan. Disebutkan dalam fatwa, alhamdulillahi wahdahu wa salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu wa ba'd. Faqad ittala'at al-lajnatu da'imatu lil buhuthil ilmiyah wal ifta' ala ma warada ila samahatil mufti al-am minal mustafti Ibrahim Al-Hamdani. Intinya al-lajnah ad-da'imah berkata, kami semua telah meneliti dan membahas tentang pertanyaan yang dipaparkan kepada kami dari seorang penanya yang bernama Ibrahim Al-Hamdani. Intinya beliau mengatakan pertanyaannya, Samahat Mufti Al-Mamlakah Al-Arabiyyah As-Saudiyah Al-Syekh Abdul Aziz bin Baz, Sallamahullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ba'du. Ya Samahat Syekh, nahnu fi hadhihi al-bilad Al-Mamlakah Al-Arabiyyah As-Saudiyah fi ni'amin 'azimatin. Kami di negeri ini, di negeri Saudi Arabia, dalam kenikmatan yang besar. Wa min a'zamiha ni'matut tauhid. Termasuk dari sebesar-besar nikmat adalah nikmat tauhid. Wa fi mas'alati takfir narfud madhhab al-khawarij wa madhhab al-murji'ah. Dalam permasalahan takfir, pembatalan keimanan, kami menolak madhab al-khawarij dan menolak pula madhabnya al-murji'ah. Wa qad waqa'a fi yadi hadhihi al-ayyam kitabu bismi Ihkam at-Taqrir fi Ahkam at-Takfir. Telah ada pada diriku di hari-hari ini sebuah kitab yang berjudul Ihkam at-Taqrir dalam berkaitan hukum-hukum takfir. Biqala Murad Syukri Al-Urduni Al-Jinsiyah, dari seseorang yang bernama Murad Syukri, berkebangsaan Yordania. Waqad alimtu annahu laisa minal ulama, dan aku telah tahu bahwa dia ternyata bukan termasuk dari ulama. Wa laisa dirasatuhu fi ulumi syariah. Dia bergelar akademis, tapi gelar akademisnya bukan pada bidang syariat. Waqad nasyara fihi madhhab ghulatil murji'atil batil, dan dia telah menebarkan madhab ghulatul murji'ah. Jadi murji'ah, ekstrim murji'ah. Wa huwa annahu la kufra illa kufrut takdzibi faqat. Tidak ada kekufuran kecuali kekufuran yang didasari atas takdzib, pendustaan. Wa huwa fima na'lam khilafu shawabi wa khilafu dalil alladhi alaihi ahlus sunnati wal jamaah. Dan kitab tersebut berdasarkan apa yang kami ketahui menyelisihi kebenaran dan menyelisihi dalil yang mana ahlus sunnah wal jamaah berada di atasnya. Walladzi nasyarahu a'immatud da'wah fi hadhil biladil mubarakah. Dan juga berbeda dengan apa yang telah diajarkan, ditebarkan oleh para a'immatud da'wah
di negeri ini, di Saudi Arabia. Wa kama qarara ahlul ilmi fi anna al-kufra yakunu bil qawli wal fi'li wal i'tiqad wa bisyak. Dan sebagaimana telah diikrarkan oleh ahlul ilm bahwasanya kekufuran itu terjadi dengan ucapan, dengan perbuatan, dengan keyakinan ataupun keraguan. Na'malu idah al-haq hatta la yaqtar ahadun bihadzal kitab. Kami berharap untuk penjelasan terhadap yang al-haq sehingga tidaklah tertipu dengan kitab ini seseorang. Alladhi asbaha yunadi bimadmunihi al-jama'ah al-muntasibuna lis-salafiyah fil Urdun. Wallahu yatawallakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pemikiran ini diusung oleh sebuah jamaah komunitas Naam yang ma'ruf di negeri Yordania, itu membawa panji dakwah salafiyah. Kemudian jawaban dari lajnah, wa ba'da dirasatil lajnah lil istifta ajabat bi annahu ba'da al-ittila'i 'ala al-kitab al-madhkur wujida annahu mutadamminun lima dzukira min taqrir madhhabil murji'ah wa nashrihi. Setelah lajnah ad-daimah meneliti tentang kitab tersebut, maka didapati bahwasanya kitab itu terkandung padanya sebagaimana yang telah disebutkan, yaitu mengikrarkan madhab al-murji'ah dan menebarkannya, mempropagandakannya. Apa di antara isinya? Min annahu la kufra illa kufrul juhud. Di antara isi kandungannya itu menanamkan pemikiran dan paradigma bahwasanya tidak ada kekufuran kecuali atas dasar juhud, pengingkaran, wa takdzib. Wa idharu hadzal madhhabi al-murdi bismi sunnah wad dalil wa annahu qaulu ulama'i salaf. Sementara mereka menampakkannya, mengemasnya madhab yang jelek ini dengan nama sunnah dan dengan membawa dalil, dan juga mengatakan bahwa inilah pendapat ulama salaf. Wa kullu hadza jahlun bil haqq. Dikatakan oleh lajnah ad-daimah semuanya itu adalah kejahilan terhadap al-haq, wa talbisun, dan tindakan talbis, mengkamuflasekan, wa tadlil, dan menyesatkan liuqulin nasyiah, bagi pemikiran umat. Bi annahu qaulu salafil ummah wal muhaqqiqin min ulama'iha, bahwasanya itu adalah pendapatnya salaful ummah dan para ulama ahli tahqiq. Dikesankan seperti itu. Wa innama huwa madhhabul murji'ah alladziina yaquluna la yadurru ma'al imani dzambun. Padahal itu adalah madhabnya al-murji'ah yang mereka berpendapat tidaklah memudaratkan iman itu, tidaklah memudaratkan dosa itu iman. Wal imanu indahum huwa tasdiqu bil qalb. Dan hakikat dari pendapat madhab mereka itu, iman itu hanya pembenaran di dalam hati. Begitu pula kekufuran itu hanya kekufuran di dalam hati. Wal kufru huwa takdzibu faqat. Kekufuran bagi mereka adalah pendustaan saja. Wa hadza ghuluun fit tafrid. Ini tindakan ghulu, ekstrim, berlebih-lebihan dalam tafrid, dalam bermudah-mudahan dalam permasalahan iman. Wa yuqabilu madhhabul khawarij al-batil. Dan terbalik dengan madhab al-murji'ah, madhab al-khawarij yang batil. Alladhi huwa ghuluun fil ifrad fit takfir, yang mereka itu ekstrim, berlebih-lebihan dalam melakukan takfir, vonis kafir. Wa kilahuma madhhabani batilani murdiyani. Semuanya, keduanya adalah dua madhab yang batil, yang jelek. Min madahibid dalal, termasuk dari madhab-madhab sesat. Wa tarattaba alaihima minal lawazim al-batilah ma huwa ma'lum. Dan terkonsekuensikan dari paradigma pemikiran ini kelaziman-kelaziman yang batil, yang itu ma'lum. Naam. Wa qad hadallahu ahlus sunnati wal jamaah ila al-qaulil haqq wal madhhab wal i'tiqadil wasat. Dan sungguh Allah telah memberikan ahli sunnah wal jamaah hidayah kepada pendapat yang hak, naam, dan i'tiqad, keyakinan yang pertengahan, bainal ifrat wa tafrid, di antara sikap ekstrim kanan berlebihan dalam takfir maupun ekstrim kiri, yaitu bermudah-mudahan dalam menetapkan iman kepada ahlu al-kufur. Min hurmati 'irdil muslim wa hurmati dinihi wa annahu la yajuzu takfiruhu illa bihaqqin qama dalilu 'alaihi. Dan bahwasanya tidak boleh untuk mengkafirkan seseorang kecuali dengan hak yang dalil itu telah tegak atasnya. Wa anna al-kufra yakunu bil qawli wal fi'li wat tarki wal i'tiqad wasyak. Dan bahwasanya kekufuran itu terjadi dengan ucapan, dengan perbuatan, na'am, dengan meninggalkan amalan yang konsekuensinya kufur, dan dengan keyakinan maupun keraguan. Kama qamat ala dzalika ad-dalailu minal kitabi was sunnah lima taqaddam. Sebagaimana yang demikian itu telah ditegakkan dalilnya di dalam Alkitab was sunnah. Kemudian lajnah mengatakan, fa inna hadzal kitaba la yajuzu nashruhu wa tab'uhu. Kitab ini tidak boleh untuk disebarkan, tidak pula boleh untuk dicetak. Wala nisbatu ma fihi minal batil ila dalil minal kitabi was sunnah. Tidak boleh menisbatkan
apa yang ada padanya berupa kebatilan dinisbatkan kepada Alkitab dan As-Sunnah, wala annahu madhabu ahli sunnati wal jamaah, dia juga bukan madhab ahli sunnati wal jamaah, wa ala katibihi, dan bagi penulisnya, wa nasyirihi, dan bagi penebarnya, penerbitnya, masuk pula yang memberikan takdim di situ. Na'am, at-taubatu ilallahi fa inna taubata taghfiru al-haubah. Na'am, wajib bagi penulisnya, penerbitnya, dan semua yang terlibat padanya untuk bertaubat. Wa 'ala man lam tarsakh qadamuhu fil ilmi asy-syar'i alla yakhudha fi mithli hadhihi al-masail. Dan wajib bagi yang tidak mapan kokoh dalam ilmu syar'i untuk tidak berbicara dalam permasalahan ini, hatta la yahsul min ad-darari wa ifsadil aqaidi ad'afa ma kana yu'ammiluhu min an-naf'i wal islah. Naam. Intinya Lajnah Ad-Daimah di sini memberikan tanbih bahwasanya kitab ini kitab yang ditulis oleh Murad Syukri, walaupun pada akhirnya disebutkan katanya penulisnya rujuk. Naam, dan kitab ini ditakdim oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi. Yang menandatangani fatwa ini dipimpin oleh Abdul Aziz bin Baz. Naam. Wakilnya Abdul Aziz Al-Syekh Mufti yang sekarang. Anggota-anggotanya Abdullah bin Abdurrahman Al-Ghudayan, yang beliau mengatakan bahwasanya Ali Hasan Al-Halabi ini penebar, pengusung panji irja di Mamlakah Al-Arabiyah. Naam. Syekh Bakar Abu Zaid dan Syekh Saleh Al-Fauzan. Intinya berarti dari fatwa ini, naam, disebutkan padanya bahwasanya terkandung pada kitab tersebut Al-Irja. Kemudian disebutkan dalam catatan kaki ini fatwa yang berikutnya. Dia berkaitan dengan fatwa nomor 21436. Berikutnya ada fatwa lagi nomor 21517. Tidak ada disebutkan di catatan kaki tersebut, tapi bisa antum kasih catatan fatwa Lajnah Ad-Daimah nomor 21517 tertanggal 14 Jumadil Akhirah 1421 Hijriah. Fatwa dari Al-Lajnah Ad-Daimah berkaitan dengan tahdir, peringatan terhadap dua kitab. Kitab yang pertama berjudul Tahdir min fitnati takfir. Tahdir dari fitnah takfir. Naam. Yang kedua, Shaihatun Nadhir. Kedua risalah ini ditulis langsung oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi tahun 421 Hijriah setelah Syekh Ibnu Baz meninggal. Intinya disebutkan oleh Lajnah Ad-Daimah bahwasanya berkaitan dengan dua kitab itu, At-Tahdhir min Fitnati Takfir dan Shaihatun Nadhir, li jami'ihima, bagi penulisnya yaitu Ali Hasan Al-Halabi, disebutkan di sini namanya, wa annahuma yad'uani ila madhhabil irja, dan bahwasanya dua kitab itu menyerukan kepada madhab al-irja. Min anna al-amala laisa syarta sihhatin fil iman. Apa itu? Di dalam kitab itu mengikrarkan bahwasanya amal itu bukan syarat iman. Dalam artian amal itu di luar dari iman. Dan menisbatkan pendapat itu kepada ahli sunnati wal jamaah. Wa yabni hadainil kitabaini ala nuqulin li Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wal Hafidz Ibnu Katsir wa ghairihima rahimallahu al-jami'. Kemudian dalam dua kitab itu dibumbui dengan nukilan-nukilan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Katsir, dan yang selain dari mereka. Jadi dikesankan bahwa inilah ucapan para ulama. Wa raghbatan nasihin bayana ma fi hadainil kitabain liya'rifal qurra'u al-haqqa min al-batil. Nah, jadi dijelaskan di sini apa tujuannya, agar para pembaca itu tahu yang hak dari yang batil. Wa ba'da dirasatil lajnah lil kitabainil madhkurain wal ittila' 'alaihima tabayyana lil lajnah anna kitab, dan setelah penelitian na'am terhadap dua kitab yang disebutkan dan telah membahas, telah dilakukan kajian pada keduanya, menjadi jelas bagi lajnah bahwasanya kitab ini jama'a Ali Hasan Al-Halabi fima adhafahu ila kalamil ulama fi muqaddimatihi wa hawashihi yahtawi ala ma ya'ti. Bahwasanya kitab yang ditulis oleh Ali Hasan Al-Halabi yang padanya disebutkan, diidhafahkan kalamnya para ulama dalam kata pengantarnya dan dalam catatan kaki. Naam, banahu muallifuhu ala madhhabil murji'ah al-bid'i al-batil. Penulisnya membangun paradigma murji'ah yang bid'ah, yang batil. Alladzina yahsuruna al-kufra bi kufril juhud wa takdzib wal istihlalil qalbi. Yang mana penulisnya membatasi kekufuran itu pada kufur juhud dan istihlalul qalbi. Disebutkan kama fi safhah, sebagaimana di halaman yang pertama catatan kaki nomor 6 dan di halaman ke-22.
Kemudian dikatakan oleh lajnah wa hadza khilafu ma alaihi ahli sunnati wal jamaah, dan ini menyelisih apa yang ahli sunnah wal jamaah berada di atasnya, min annal kufra yakunu bil i'tiqad wa bil qawli wal bil fi'li wa bisyak. Bahwasanya akidah prinsip ahli sunnati wal jamaah kekufuran itu dengan i'tiqad, dengan ucapan, dengan perbuatan maupun dengan keraguan. Kemudian disebutkan salah satu kritikan yang ada padanya juga tahrifuhu fin naqli an Ibnu Katsir, menyelewengkan redaksi dari Ibnu Katsir. Disebutkan halamannya, catatan kakinya. Berarti lajnah benar-benar memang meneliti, karena ini urusannya fatwa, dan yang kasus yang sedang dihadapi terdakwanya ini orang yang punya kedudukan di dalam masyarakat, di dalam dunia ilmu, sehingga tidak mungkin lajnah ad-daimah menelitinya secara asal-asalan. Kemudian disebutkan kritikan yang ketiga, penukilan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yaitu menisbatkan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya pendapat la kufra, tidak ada kekufuran kecuali dengan juhud. Ini pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dikatakan oleh lajnah wa hada mahdu taqawwulin ala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan ini murni mengada-ngadakan ucapan. Apa taqawwul itu? Mengada-ngadakan ucapan dinisbatkan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Padahal ini mazhab Murji'ah, sementara Syekhul Islam di atas mazhab Ahli Sunnati wal Jamaah. Kemudian di antara poin-poin yang disebutkan, ya intinya yang berkaitan dengan masalah al-irja, itu tadi membatasi kekufuran pada kufur i'tiqad. Di awal dari munculnya fatwa ini terjadi khilaf besar di dunia ilmu pada waktu itu. Di antaranya yang mementahkan atau menolak fatwa ini, yang selalu mereka gembor-gemborkan adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ibaratnya Syekh Al-Utsaimin, beliau ditanya tentang fatwa lajnah ini, tentang dua kitabnya Ali Hasan Al-Halabi, tertanggal 28 Jumadil Akhirah 421. Fatwa ini tanggal berapa? Tanggal 14. Keluar fatwa lajnah tanggal 14, keluar kalamnya Syekh Al-Utsaimin tanggal 28. Selisih berapa hari? 2 pekan. Berkata Syekh Shalih Al-Utsaimin, Al-kitabani ma qara'tuhuma. 2 kitab itu aku tidak baca. Wa hadhil fatwa la uhibbu annaha sudirat. Tapi fatwa seperti ini aku enggak suka untuk dikeluarkan. Li'anna fiha tashwishan 'alan nas. Karena fatwa seperti ini membuat gaduh manusia dunia ilmu. Wa nasihati li talabatil ilmi alla ya'ba'u bi fatwa fulan wa fulan. Nasihat saya bagi para penuntut ilmu, jangan menaruh perhatian besar kepada fatwa fulan atau fulan. Fatwa ini dipegang erat oleh mereka yang membela, bahkan menyerang lajnah, bahwasanya Syekh Ali Hasan Al-Halabi itu tidak membawa panji al-irja. Syekh Al-Utsaimin membelanya. Kita lihat ibaratnya Syekh Al-Utsaimin mengatakan al-kitabani ma qara'tuhuma. Selisih 2 pekan dari keluarnya fatwa ini, dan Syekh Al-Utsaimin sendiri mengatakan aku tidak membacanya, tapi ihsanan dhon terhadap Ali Hasan Al-Halabi dan yang dibalik dia, dari Syekh Kabir, dari imam besar dalam bidang hadis, Syekh Al-Utsaimin mengatakan yang seperti ini. Kemudian Syekh berkata lagi tanggal 9 Rajab tahun yang sama, langsung ditemui oleh Ali Hasan Al-Halabi. Bertemu dengan Syekh sekumpulan para duat, pembawa panji irja juga, salah satunya Khalid Al-Ambari yang menulis kitab Hazimatul Fikri At-Takfiri. Mereka berbondong-bondong menemui Syekh Shalih Al-Utsaimin. Entah apa redaksinya yang disampaikan. Syekh Al-Utsaimin mengatakan hadza ghalat minal lajnah, itu kekeliruan dari lajnah. Wa ana musta'un min hadhil fatwa, dan aku merasa enggak suka dengan fatwa ini. Waqad farraqat hadhil fatwa al-muslimina fi anha'il alam. Kenapa? Karena sebab fatwa ini dunia ilmu menjadi gaduh pada waktu itu. Jika terjadi tahdir, bagaimana yang terjadi di dunia ilmu, gempar gaduh. Walam yastafid minha illa takfiriyun, katanya Syekh Al-Utsaimin. Tidaklah mengambil faedah darinya kecuali para takfiriyun. Dalam jalsah ini Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dikelilingi para ahli irja. Bagaimana redaksinya atau bagaimana yang disampaikan? Wa illa ma'ruf, Syekh Al-Utsaimin min ulama ahli sunnati wal jamaah. Kalau beliau tahu bahwasanya hasrul kufur pada juhud atau
amal itu syarat kamal misalkan, tentu beliau akan melihat kepada permasalahan yang ada. Nah, intinya berarti fatwa dari Syekh Al-Utsaimin ini tidak bisa dijadikan hujjah karena man alima hujjah ala man lam ya'lam, al-muthbit muqaddam ala nafi. Yang menetapkan adanya penyimpangan lebih didahulukan daripada yang menafikan, yang mengetahui lebih didahulukan daripada yang tidak mengetahui. Dan di sini jelas Syekh Al-Utsaimin mengatakan al-kitabani ma qara'tuhuma. Naam. Termasuk dari yang membela Syekh Ali Hasan Al-Halabi pada waktu itu dan membantah lajnah adalah Madrasah Ahlul Madinah. Syekh Ubaid Al-Jabiri dengan lantang membela Ali Hasan Al-Halabi. Naam. Membela Ali Hasan Al-Halabi. وثانيا هم من البشر وإن كانوا مشايخنا وإخواننا وأحباءنا في الله لكنهم من البشر الذي يخطئ ويصيب فلا عصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا الشيخ علي بن حسن من إخواننا السلفيين المعروفين بصحة المعتقد وسداد المنهج إن شاء الله، وشيخه الألباني إمام نحسبه كذلك والله حسبه إمام في السنة وعقيدته صحيحة ومنهجه سديد بتزكية سماحة الوالد الإمام الأثري الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله، وكذلك الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله وغيرهم من أهل العلم عندنا من المعروفين بالعلم والفضل والإمامة. فالشيخ علي رد ردا مؤدبا قويا دافع فيه عن نفسه، فمن أراد أن يحكم للشيخ علي أو عليه أو يحكم للجنة أو عليها فليقارن بين رد اللجنة وملحوظاته ومحتوى الكتابين، فإن وجد اللجنة مخطئة على الشيخ علي حكم له ولا يضر اللجنة، خطأها من طبيعة البشر وأعتقد أنهم سيرجعوا عن خطئهم وإن كانوا الآن لم يردوا على الشيخ علي بشيء. Bahkan ketika Ali Hasan Al-Halabi membantah fatwanya lajnah, disebut dipuji bantahan tersebut oleh Syekh Ubaid dengan Syekh Ali raddan muaddaban qawiyan. Syekh Ali Al-Halabi telah membantah lajnah, na'am, dengan bantahan yang penuh adab dan mapan kokoh. Dafa'a fihi an nafsihi. Beliau melakukan pembelaan diri terhadap dirinya sendiri. Na'am. Intinya Syekh Ubaid di awal-awal fitnah tersebut termasuk dalam barisan yang membela Syekh Ali Hasan Al-Halabi, na'am, yang menyelisihi lajnah pada waktu itu. Intinya bahasan yang mau kita bahas ini salah satu propaganda dari Murji'ah yaitu membatasi kekufuran pada i'tiqad. Na'am. Mereka yang terjatuh dalam simpang siur permasalahan ini, Syekh Ali Hasan Al-Halabi, sejatinya mereka tidak tahu asas permasalahan yang sedang dibahas dan konsekuensinya. Mereka hanya tahu ditahdir dan ini membela, yang ini memuji dan yang ini mentahdir. Hanya sebatas itu saja. Duduk asal permasalahannya itu mereka tidak paham. Naam. Qala Syekhuna Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah, "Fal imanu huwa ad-dukhulu fi dinillahi an raghbatin wa inqiyadin wa huwa qaulun bil lisani wa i'tiqadun bil qalbi wa 'amalun bil jawarih." Iman itu yaitu masuk kepada agama Allah dengan dasar sukacita, sukarela dan inqiyad, ketundukan. Dan dia ucapan dengan lisan, keyakinan di dalam hati dan amalan anggota badan. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan maksiat. Fal 'asi bima duna syirki la yuslabu ismul iman bil kulliyah. Orang yang melakukan kemaksiatan yang masih di bawah kesyirikan tidak boleh dicabut darinya keimanan secara total. Naam, dia tetap punya aslul iman. Wala yu'ta ismal imanil kamil, tidak pula dia diberi keimanan yang sempurna, kamilul iman. Fahuwa mu'minun naqisul iman. Jadi pelaku maksiat yang masih di bawah kesyirikan, dia mukmin, hanya saja naqisul iman, imannya berkurang. Wa amal kufru fahuwa al-imtina'u 'anid dukhuli fil islami awil khuruj min. Adapun kekufuran yaitu menolak untuk masuk kepada Islam atau keluar dari Islam. Naam, wa ikhtiyaru dini ghairi dinillah,
dan memilih agama selain agamanya Allah. Inna dina 'indallahil Islam. Imma takabburan wa inadan, bisa jadi karena ya dia sombong dan menolak, keras kepala, angkuh. Wa imma hamiyatan lidinil aba'i wal ajdad, atau karena fanatik kepada kepercayaan bapak dan kakek moyang. Wa imma tam'an fi 'aradin 'ajilin min malin aw jahin aw mansib, atau dia tamak terhadap nilai-nilai keduniawian dari harta, kedudukan, jabatan. Wal kufru yakunu bitakdzib, dan kekufuran itu terjadinya bisa macam-macam, terkadang dengan takdzib karena mendustakan. Kama qala ta'ala walladzina kadzdzabu biayatina wa liqa'il akhirati habitat a'maluhum hal yujzauna illa ma kanu ya'malun. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan mendustakan pertemuan hari akhir, maka batallah amalan-amalan mereka, kufur. Wa yakunu al-kufru bil qawli bil lisan. Kufur juga terjadi dengan ucapan dengan lisan. Kama qala ta'ala wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Dan sungguh mereka telah mengucapkan ucapan kufur dan mereka jadi kufur setelah mereka Islam. Berarti sebab kekufurannya karena qaul. Wa min dzalika du'a'u ghairillah wal istighatsatu bil amwat. Termasuk kekufuran dengan qaul, berdoa kepada selain Allah, kan dengan lisan, atau beristighatsah kepada mayit-mayit. Naam. Meskipun dia tidak meyakininya di dalam hati. Wa yakunu bil istihza. Kekufuran juga terjadi dengan istihza billah wa rasulihi wa kitabih. Kama qala ta'ala wa la in sa'altahum la yaqulunna inna ma kunna nakhudu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Naam, dengan istihza menjadi kufur. Wa yakunu bil istikbari wal imtina' an ta'atillahi ta'ala. Bisa jadi kufur juga karena sombong dan tidak mau untuk mentaati Allah. Kama qala ta'ala an iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis enggan dan menyombongkan diri, maka jadilah dia termasuk kufur. Naam, wa ila iblis ala i'tiqadin tam bahwa Allah itu Rabbul alamin khaliquhu. Naam. Khalaqtani min nar. Naam. Iblis mengakui bahwa Allah yang menciptakan dia dari api. Wa yakunu bil i'radi an dinillahi fala yata'allamuhu wa la ya'malu bih. Kufur juga terjadi dengan i'rad, berpaling dari agama Allah. Bagaimana konsepnya? Tidak mau mempelajarinya. Naam, bersamaan dengan adanya akses kepada itu, wa la ya'malu bih. Otomatis dia orang tidak berdasarkan ilmu, bagaimana dia bisa merealisasikan dalam amalan. Kama qala ta'ala walladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Dan orang-orang kafir itu dari apa yang mereka diperingatkan, mereka i'rad, berpaling. Fala yata'allamu tauhida wa la ya'rifu ma yudaduh. Mereka tidak mau mempelajari tauhid, tidak pula mempelajari apa yang menjadi lawan dari at-tauhid, yaitu kesyirikan. Wa yakunul kufru bil amali kadzabhi li ghairillah was sujudi li ghairillah wa amali sihri wa ta'allumihi wa ta'limihi. Terjadi kekufuran itu juga terkadang dengan amalan, seperti menyembelih untuk selain Allah, sujud kepada selain Allah, sihir, mempelajarinya, mengajarkannya, meskipun tidak didasari oleh i'tiqad atau penghalalan dalam hati. Kama qala ta'ala, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Menunjukkan bahwasanya adzabh termasuk haknya Allah Subhanahu wa taala. La syarika lahu fi dzalik, maka yang menyekutukan Allah dalam yang demikian, dia kufur, musyrik. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun." Lihat bagaimana ruku', sujud ini termasuk amalan-amalan ibadah yang harus dikhususkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Faman sarafa syai'an min hadhihi al-a'mal li ghairi Allah fa innahu yakunu musyrikan kafiran. Siapa saja yang memalingkan sedikit saja dari amalan-amalan ini kepada selain Allah, maka dia seorang musyrik yang kafir. Yu'amalu mu'amalatal kuffar, dimuamalahi sebagaimana bermuamalah kepada orang kafir. Sampai di sini terjadi kesepakatan antara ahli sunnati wal jamaah dan murji'ah pada keadaan ketika terjadinya atas dasar istihlalul qalbi atau kufrun i'tiqadi. Naam, siapa yang memalingkan amalan-amalan yang tersebut di atas kepada selain Allah, maka dia musyrik kafir. Bersepakat ahli sunnah wal jamaah dan murji'ah pada apa? Pada keadaan ketika pelakunya itu mengamalkannya atas dasar i'tiqad. Tapi ketika pelakunya tidak mengamalkannya di atas dasar i'tiqad, disinilah letak perbedaan antara ahli sunnah dan al-murji'ah. Illa an yatuba ila Allah, sampai dia bertaubat kepada Allah, maka hukum dia hukum kafir. Wa qala fi sihr wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr.
Nah, begitu pula dalam sihir. Nah, sihir mempelajarinya dan mengajarkannya. Jika terdapat padanya isti'anah kepada syaitan, maka dia kufur. Ila ghairi dzalika min anwa'il kufri alladhi yakunu bil qawli wal fi'li. Kama yakunu bil i'tiqadi wasyakki wat taraddudi. Begitu pula kekufuran bisa terjadi dengan i'tiqad atau ragu atau berprasangka. Kama qala ta'ala wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi. Qala ma adunnu an tabida hadhihi abada. Wa ma adunnu sa'ata qa'imatan. Wala irruditu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Nah, dia mengatakan dan aku tidaklah menyangka menduga bahwasanya kiamat itu akan terjadi. Di sini kufur dia dengan dzannya dia. Naam. Fala yakunu al-kufru bitakdzibi faqat. Jadi kesimpulan sampai di sini, kekufuran itu bukan hanya terjadi atas dasar mendustakan saja. Nah, bahkan kekufuran itu terjadi dengan berbagai macam bentuk tadi, qauliyah, fi'liyah, amaliyah, i'tiqadiyah, syak. Nah, adapun dalam permasalahan amalan-amalan yang itu kufur, Murji'ah mempersyaratkan padanya harus didasari i'tiqad di dalam hati. Nah, tapi walaupun begitu, parahnya mereka, walaupun begitu, jika terjadi kasus ada seseorang yang menisbatkan ke dalam Islam, melakukan amalan kesyirikan, kemudian didasari dengan istihlal qalbi atau i'tiqad di dalam hati, apa di sisi Murji'ah hukumnya? Hukumnya apa? Kafir, musyrik. Tapi penetapannya tidak bisa serta-merta. Kenapa? Kita perlu pastikan lagi tahapan kedua, apakah telah tegak hujjah pada pelakunya. Naam. Jadi setelah mereka menempuh istihlalul i'tiqadi, masih mereka tempuh lagi permasalahan apakah hujjah itu telah tegak ataukah belum. Jadi tidaklah cukup istihlalul qalbi itu mengkafirkan pelakunya sampai dipastikan bahwa hujjah itu telah tegak menurut persangkaan mereka. Tsumma innahu qad yakunul kafir kafiran asliyan lam yadkhul fil islami asla. Kemudian seseorang yang kafir itu bisa jadi dia memang orang kafir secara asal, belum masuk Islam sama sekali. Wa qad yakunu kafiran kufra riddatin. Bisa juga terkadang seorang yang kafir itu kekafirannya karena sebab riddah. Kapan? Idza dakhala fil Islam tsumma irtakaba naqidan min nawaqidihi allati min anwa'il kufri. Kekufuran riddah apabila seseorang masuk ke dalam Islam kemudian dia melakukan pembatal dari pembatal-pembatal keislaman yang itu termasuk dari jenis-jenis kekufuran. Nah, di sini Al-Murji'ah terjatuh dalam kerancuan dari sisi mereka jadikan masail nawaqidul Islam itu seperti permasalahan kabiratud dzunub. Naam, kenapa mereka mempersyaratkan istihlalul qalbi, i'tiqad al-qalbi. Naam. Jadi seseorang yang menyembelih kepada selain Allah, naam, seseorang yang menistakan istihza, mencela Allah dan Rasulnya, tidak boleh dikafirkan kecuali atas dasar i'tiqad qalbi. Sebagaimana seorang yang minum khamr tidak boleh dikafirkan kecuali atas dasar istihlal al-qalbi. Lihat bagaimana disamakan antara masalah usul i'tiqad yang itu asas pokok agama dengan permasalahan yang itu berkaitan dengan dosa-dosa besar. Nah, makanya kemudian mereka membatasi kekufuran itu hanya pada istihlal al-qalbi. Jadi semua nawaqidul Islam di sisi mereka itu pijakannya, pemberlakuannya hanya pada istihlalul qalbi. Sawa'an kana jadan aw hazilan aw qasidan at-tam'a fi matami'. Sama saja pelakunya itu serius benar-benar atau dia hanya bercanda bermain-main. Naam, atau dia hanya memaksudkan untuk tujuan duniawi. Illa man qalahu mukrahan, dikecualikan hanya satu keadaan saja, yaitu mereka yang terpaksa. Terpaksa seperti apa sifatnya? Biqasdi daf'il ikrah. Dia terpaksa dan memaksudkan dengan amalan tersebut yang itu kufur fi dhahir, dia maksudkan dengannya agar dalam rangka menepis keterpaksaan tersebut. Syarat berikutnya ma'a baqa'i qalbihi 'alal iman, tapi tetap harus disertai dengan adanya iman di dalam hatinya. Kama qala ta'ala, "Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman." Naam, walakin man syaraha bil kufri sadra fa 'alaihim ghadabun minallahi wa lahum 'adzabun 'adzim. Lihat, Allah Subhanahu wa taala berkata, "Man kafara billahi min ba'di imanihi." Berarti hukum asal seseorang yang terjatuh dalam kekafiran maka dia kafir. Ini hukum asalnya. Kemudian dikeluarkan dari hukum asal illa man ukriha wa qalbuhu
mutmainnun. Berarti diambil dari kaidah ini, hukum asal orang yang melakukan kekufuran, na'am, maka tegak padanya kekufuran. Pelakunya menjadi kafir, ini hukum asalnya. Kapan dia tidak menjadi kafir dikecualikan padanya? Pada hal-hal tertentu, yaitu ketika dia mukrah. Adapun Murji'ah membalik ini. Hukum asal itu adalah tidak terjatuhnya kekafiran pada pelaku kekafiran. Naam, seakan-akan mereka mengatakan ayat ini seakan-akan man ukriha bil kufri ba'da imanihi wa qalbuhu mutmainnun bil iman illa man kafara billahi kufran i'tiqadiyan. Seakan-akan seperti itu. Yaitu orang-orang yang dipaksa untuk melakukan kekufuran setelah mereka beriman dan hatinya tenang dalam keimanan, kecuali mereka yang kufur kepada Allah dengan kufur i'tiqad. Jadi seakan-akan hukum asal itu, kekufuran itu tidak berlaku. Naam. Padahal ayat ini sebaliknya disebutkan man kafara billahi min ba'di imanihi illa. Berarti asalnya kufur dulu, baru ada istisna pengecualian. Naam. Kemudian disebutkan dalam ayat berikutnya, dzalika bi annahu mustahabbul hayatad dunya 'alal akhirah. Apa sebab kekufuran itu? Karena mereka lebih mencintai kehidupan dunia dibandingkan akhirat. Meskipun dia tidak meyakini halalnya dalam hatinya. Naam, tapi dia lebih mementingkan kecintaan kepada kehidupan dunia. Sehingga dia melakukan amalan-amalan yang konsekuensinya kufur. Qala Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, "Falam ya'durillahu min haula illa man ukriha ma'a kauni qalbihi mutmainnan bil iman." Allah tidak memberikan udzur kepada mereka orang-orang musyrik. Allah tidak memberikan udzur kepada mereka orang-orang musyrik kecuali yang dipaksa dalam keadaan hatinya penuh dengan keimanan. Wa amma ghairu hadza faqad kafara ba'da imanihi. Adapun selain keadaan yang terpaksa, maka sungguh dia telah kafir setelah dia beriman. Naam. Sawa'un fa'alahu khaufan aw mudaratan li ajli watanihi aw ahlihi aw ashiratihi aw malihi. Sama saja mau dia lakukan kekufuran itu karena takut, naam, karena basa-basi atau karena negerinya, nasionalisme, atau karena keluarganya, karena kerabatnya, karena hartanya. Aw fa'alahu ala wajhil mazah, atau dia lakukan dalam rangka untuk sekedar bercanda saja. Aw li ghairi dzalika minal aghrad, atau yang selain daripada itu dari maksud-maksud dan tujuan, illal mukrah, kecuali orang yang terpaksa. Wal ayatu tadullu ala hadza min jihatin. Ayat itu menunjukkan atas yang demikian ini, katanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dari dua sisi. Apa itu yang demikian itu? Bahwasanya pengecualian hukum kufur pada pelaku kekufuran itu hanya pada orang yang terpaksa. Naam. Al-ula qauluhu illa man ukrih. Falam yastasnillahu illa al-mukrah. Perhatikan. Allah tidak mengecualikan kecuali orang yang terpaksa. Wa ma'lumun annal insana la yukrahu. Naam illa 'alal amali awil kalam. Maklum, seseorang itu tidak mungkin dia dipaksa dan terpaksa kecuali dalam bentuk amalan atau ucapan, yaitu perkara-perkara yang sifatnya zahir. Amma aqidatul qalbi fala yukrahu ahadun 'alaiha. Adapun hati, maka bagaimana dia bisa dipaksa untuk membenci? Naam, untuk mencintai, untuk membenci, untuk kufur. Naam. Tidak ada yang bisa memaksanya karena sesuatu yang sifatnya tersembunyi. Wa tsaniyah qauluhu ta'ala, dzalika bi annahu mustahabbul hayatad dunya 'alal akhirah. Fasaraha bi anna hadzal kufra wal 'adzaba lam yakun bisababil i'tiqadi awil jahli awil bughdhi lid-din aw mahabbatil kufur. Perhatikan. Sebab kekufuran man kafara billahi min ba'di imanihi, kemudian di ayat setelahnya disebutkan bahwasanya sebab yang melatar belakangi kafirnya mereka dan tertimpanya mereka adab bukan karena sebab i'tiqad atau jahil atau karena benci kepada agama atau karena cinta kepada orang kafir. Wa inna ma sababuhu anna lahu hadzan min hududid dunya. Sebabnya karena dia lebih mementingkan nilai-nilai duniawi. Fa atharahu 'ala din, sehingga dia mengedepankan dunia dibandingkan agama. Wa qala rahimahullah lamma dzakara nawaqidul Islam al-'ashara, dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab juga menyebutkan ketika membahas nawaqidul Islam yang 10, di akhirnya beliau mengatakan wala farqa fi jami'i hadhihi nawaqid. Tidak ada bedanya di antara pembatal-pembatal dari pembatal pertama sampai 10, tidak ada bedanya. Bainal hazil, antara orang yang bercanda, wal jad, maupun orang yang bersungguh-sungguh, wal khaif, maupun orang yang takut, illal mukrah, kecuali orang yang terpaksa. Wa kulluha min a'dhami ma yakunu khatara. Semua dari nawaqidul Islam yang 10
yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab termasuk sebesar-besar yang paling berbahaya karena yang paling banyak terjadi. Wa aktsara ma yakunu wuqu'a, dan paling banyak terjadi. Fayambaghi lil muslim an yahdharaha wa yakhafa minha ala nafsihi. Na'udzubillahi min mujibati ghadabihi wa alimi iqabihi. Nah, maka sepatutnya bagi seorang muslim untuk menaruh kewaspadaan dan khawatir atas yang demikian itu. Wa qad wujida fi hadzal zaman minal muntasibina ilal ilmi man yaqulu, dan ini masih ucapannya siapa? Hah? Masih ucapannya Syekh Shalih Al-Fauzan. Masih ucapannya Syekh Shalih Al-Fauzan karena belum ditutup. Wa qad wujida fi hadzal zaman minal muntasibina ilal ilmi, dan sungguh telah didapati di masa ini orang-orang yang menisbatkan diri kepada ilmu, man yaqulu, yang berpendapat innahu la yukaffirul insana mahma qala aw fa'ala min anwa'il kufri illa idza kana mukadziban fi qalbihi. Ada orang yang menisbatkan kepada ilmu, alim dari ulama, dia mengatakan sesungguhnya dia tidak mengkafirkan seseorang betapapun orang tersebut mau berucap, mau berbuat dari perbuatan-perbuatan kufur, tidak akan dia kafirkan kecuali apabila didasari atas pendustaan di dalam hatinya. Nah, padahal bersamaan dengan bahwasanya apa yang ada di dalam hati kan tidak bisa diketahui. Nah, paham? Lihat ibarahnya. Saya tidak akan mengkafirkan seseorang betapapun dia mengucapkan atau berbuat kekufuran kecuali apabila dia lakukan itu atas dasar keyakinan di dalam hatinya. Keyakinan di dalam hati kan tidak bisa dilihat. Nah, tidak bisa dilihat. Berarti hakikat dari pendapat ini tidak ada takfir. Karena mengetahui apa yang ada di dalam hati itu tidak mungkin, tidak bisa. Nah, kapan baru bisa? Ya ketika orang yang melakukan itu mendeklarasikan bahwasanya dia memang sengaja memaksudkan kekufuran itu. Ini kan termasuk dari sebatil-batil kebatilan. Wa ala hadhil maqula syani'ah, katanya Syekh Shalih Al-Fauzan, di atas pendapat yang jelek ini, yakunu Abu Jahlin wa Abu Talib, na'am, wa ghairuhuma min asnafil kafarah mu'minin. Kalau gitu, kelaziman dari ucapan ini Abu Jahl dan Abu Talib dan yang selainnya dari orang-orang kafir, itu mereka mukmin. Loh kok bisa? Li'annahum la yukadzibuna ar-rasula fi qararati anfusihim. Karena mereka kaum musyrikin tidak mendustakan Rasulullah di dalam hati. Kok bisa tahu? Allah yang mempersaksikannya. Naam. Wa inna ma yajhaduna risalatahu fil dhahir. Hanya saja mereka tidak mau menerima dakwahnya Rasul secara zahir. Ketika diseru untuk mengucapkan untuk masuk ke dalam Islam kan mereka enggak mau. Sombong, menentang, berolok-olok, takabburan wa inadan. Kama qala ta'ala qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun. Allah mempersaksikan, sungguh kami benar-benar tahu bahwasanya apa yang mereka katakan kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar-benar membuatmu sedih. Sedih. Beliau berdakwah tidak diterima, sementara yang mengolok-olok adalah kaum kerabat beliau sendiri yang membuli. Naam. Allah persaksikan fa innahum la yukadzibunak. Mereka sejatinya tidak mendustakan kamu loh. Naam. Kan Allah yang Maha tahu apa yang ada di dalam hati hambanya. Fa innahum la yukadzibunak walakinna adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun. Cuman karena mereka sombong, angkuh, egonya, naam, mereka tidak mau menerima dakwahnya Rasul. Tapi dipropagandakan sebelumnya bahwasanya kekufuran itu hanya pada hati. Naam. Kalau begitu lazimnya Abu Jahal dan orang-orang musyrikun Arab, dan ini persaksian dari Allah Subhanahu wa taala secara langsung bahwasanya mereka tidak mendustakan Rasul. Nah, wa qala fi man qablahum min a'da'i risalatir rusul wa jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa. Fanzur kaifa kana 'aqibatul mufsidin. Wa jahadu biha. Mereka kufur fi dhahir, jahadu, juhud, mengingkari, menolak terhadap risalah dakwah yang disampaikan oleh para rasul. Wastaiqanatha anfusuhum. Dalam keadaan diri-diri mereka itu merasa yakin, fil batin. Batinnya mereka yakin, tahu. Nah, tapi karena egonya mereka menampakkan penolakan. Berarti kelazimannya itu kalau begitu karena hatinya mereka yakin berarti mereka mukmin. Nah, ini kan sebatil-batil kebatilan. Wa min ajibi amri ba'di man kataba aw takallama minal mu'assirin fi hadhil mas'alatil khatirah wa tubna mas'alatul irja'i syani'. Termasuk dari perkara yang ajaib, yang mengherankan dari sebagian mereka yang menulis, yang berbicara dari orang-orang di masa ini,
pada permasalahan yang berbahaya ini, yang dibangun permasalahan irja yang jelek itu, mereka menisbatkan pendapat ini kepada salaf. Naam, wa yajma'una baina ad-dhabb wan nun. Intaha kalam Syekh Al-Fauzan. Mereka itu sejatinya ingin menjamak, menyatukan antara dhabb, tahu dhabb, kadal gurun. Naam, kadal gurun dan nun. Paus. Kadal gurun hidupnya di padang pasir, sementara paus hidupnya di laut yang dalam. Bagaimana bisa dikumpulkan bertemu? Tidak akan mungkin bisa bertemu. Orang yang seperti ini, keadaannya ini ibarat pepatah Arab. Naam, seakan-akan dia ingin mengumpulkan antara dhabb dan paus, naam, ikan. Wa amal murji'atu fa aqidatuhum bi khilafi ma dalla alaihi al-kitab wa sunnah kama qarrara Asy-Syaikh Ibnu Baz wa Syekh Al-Fauzan wa a'dha'ul lajnah. Adapun murji'ah, maka akidah mereka itu berbeda dengan apa yang telah ditunjukkan oleh Alkitab dan Sunnah. Sebagaimana diikrarkan oleh Syekh Ibnu Baz dan Syekh Al-Fauzan, na'am, wa a'dha'ul lajnati fi raddihim ala kitabin yuqarriru madhhabal murji'ah, dan anggota lajnah ad-daimah yang lainnya, na'am, bahwasanya ketika mereka membantah sebuah kitab yang mempropagandakan mazhab al-murji'ah, yaitu kitabnya Ali Hasan Al-Halabi yang telah kita bahas tadi. Haitsu qalu anhu, di mana mereka al-lajnah daimah yang dipimpin oleh Syekh bin Baz tadi berkata tentangnya, tentang kitab tersebut dan penulisnya, fihi taqriru madhhabil murji'ah wa nashruhu. Naam, pada risalah tersebut terdapat pengikraran kepada madhab murji'ah dan mempropagandakannya. Apa itu? Min annahu la kufra illa kufrul juhud wat takdzib. Ini ciri identiknya. Tidak ada kekufuran kecuali kufur yang didasari atas pengingkaran dan pendustaan. Wa izharu hadzal madhhab al-murdi bismil as-sunnah wad dalil, dan juga kamuflase, menampakkan madhab yang jelek ini dengan dibungkus dengan nama sunnah dan dibawakan padanya dalil. Naam, disandarkan kepada dakwah salafiyah. Naam, dan yang membawanya orang-orang yang menisbatkan diri kepada salafiyah. Wa anahu qaulu ulama'i salaf, dan juga kamuflase bahwasanya pendapat murji'ah itu adalah pendapatnya ulama salaf. Wa kullu hadza jahlun bil haqq. Semua itu adalah kejahilan terhadap al-haq. Wa talbis, tipu daya, wa tadlil, upaya penyesatan li uqulin nasyiah, kepada pemahaman an-nasyiah, masyarakat. Naam. Bi annahu qaulu salafil ummah wal muhaqqiqin min ulama'iha. Itu dikesankan bahwa itulah pendapat para ulama salaf dan ahlu tahqiq dari para ulama. Wa innama huwa madhhabul murji'ah. Padahal itu tidaklah kecuali madhab al-murji'ah. Alladzina yaquluna la yadhurru ma'al imani dzambun, yang mereka itu sejatinya berpendapat tidaklah dosa itu memudaratkan iman. Wal imanu 'indahum huwa at-tasdiqu bil qalb, dan iman di sisi mereka itu adalah pembenaran di dalam dada saja, dan ini kan hakikatnya mazhab murji'ahnya Jahmiyah. Wal kufru huwa takdzibu faqat, kekufuran itu hanya berlaku pada pendustaan hati saja. Maka ya dibahas murji'ah kontemporer itu lebih parah dibandingkan murji'atul fuqaha. Kenapa? Karena murji'atul fuqaha, meskipun mereka mengeluarkan amalan dari definisi iman, tapi mereka juga berpendapat bahwasanya di sana ada amalan yang bisa membatalkan iman. Maka yang paling banyak permasalahan takfir itu inda fuqaha al-Hanafiyah. Kalau kita buka ke bab ahkam hukmul murtad di fikih Hanafi, itu paling banyak amalan-amalan yang konsekuensinya memurtadkan pelakunya. Naam. Seperti misalkan dicontohkan, mereka tawassuk dalam hal ini. Seperti misalkan mereka contohkan orang yang menyelonjorkan kakinya ke arah kiblat misalkan. Naam. Maka di situ madinah ada dugaan penistaan agama. Nah, Hanafiyah memang terkenal dalam permasalahan ini tawassuk. Syahidnya di sini, mereka meskipun mengeluarkan amal dari iman, tapi mereka meyakini bahwa sekian amalan itu menggugurkan iman, dapat menggugurkan iman. Berbeda dengan murji'atuh kontemporer yang ada di masa ini. Mereka tetap mengatakan amal termasuk iman. Tidak bisa tergugurkan iman kecuali dengan i'tiqad. Nah, berarti sejatinya tidak ada amalan yang bisa menggugurkan iman. Nah, makanya dikatakan mereka ucapan mereka itu mencocoki Jahmiyah. Wa hadza ghuluun fi at-tafriq yuqabiluhu madhhabul khawarij al-batil alladhi huwa ghuluun fil ifrat fi at-takfir. Jadi mazhabnya Murji'ah ini ekstrim, berlebih-lebihan dalam bermudah-mudahan dalam permasalahan iman,
Kebalikannya yaitu mazhab al-Khawarij yang batil, yang mereka ekstrim kanan, berlebih-lebihan dalam permasalahan takfir. Mereka mengkafirkan orang-orang yang masih ada aslul iman padanya. Wa kilahuma madhhabani batilani murdiyani min madzahibid dhalal. Ini kan fatwa Lajnah Daimah. Keduanya termasuk mazhab yang batil, Murji'ah maupun Khawarij. Termasuk dari mazhab sesat. Wa yatarattabu 'alaihi ma min al-lawazim al-batilah ma huwa ma'lum. Terkonsekuensikan dari propaganda mereka itu kelaziman-kelaziman yang batil yang itu maklum. Di antaranya apa? Di antaranya menuduhkan ahlul iman dan ahlul tauhid dengan takfir dan khawarij. Mereka yang ahlul tauhid yang menerapkan takfir syar'i sesuai dalam koridor syar' yang pertengahan, tidak ghulu, tidak pula bermudah-mudahan, dilazimkan oleh mereka bahwasanya itu semua adalah bentuk takfir. Khawarij. Waqad hadallahu, makanya kan banyak diserang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan madrasahnya sebagai takfiri khawarij. Waqad hadallahu ahlas sunnah wal jamaah ila al-qawl al-haqqi wal madhhab as-sidqi wal i'tiqad al-wasti baina al-ifrad wa tafrid. Dan sungguh Allah telah memberikan hidayah kepada ahli sunnah wal jamaah kepada pendapat yang hak dan mazhab yang benar dan keyakinan yang pertengahan antara ekstrim berlebihan maupun bermudah-mudahan. Min hurmati irdil muslim wa hurmati dinihi, dari bagaimana bermuamalah terhadap kehormatan seorang muslim, kehormatan agama seorang muslim. Wa annahu la yajuzu takfiruhu illa bihaqqin qama ad-dalilu alaihi. Tidak boleh mengkafirkan seseorang kecuali dengan hak, dengan dalil. Yang qama ad-dalilu alaihi, yang tegak dalil itu atas kekufurannya. Jadi marja' kembalinya vonis takfir itu pijakannya adalah dalil yang sharih. Wa annal kufra yakunu bil qawli wal fi'li wat tarki wal i'tiqadi wa syak. Kekufuran itu terjadi dengan ucapan, perbuatan, meninggalkan perkara yang konsekuensinya kufur, salat misalkan, dan didasari i'tiqad atau syak. Kama qamat ala dzalika dalailu minal kitab wa sunnah, sebagaimana telah tegak dalil dari Alkitab wa sunnah, dan ini fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah yang telah kita bacakan tadi. Sebagaimana dalam catatan kaki. Wa aidan su'ila Syekh Ibnu Baz rahimahullah an hadhihi al-maqula. Syekh bin Baz juga ditanya tentang pendapat ini. Hunaka man yaqulu innal kufra la yakunu illa bitakdzibi wal juhud. Di sana ada yang berpendapat bahwasanya kekufuran itu tidaklah terjadi kecuali atas dasar pendustaan atau pengingkaran. Wa yastadillu ala dzalika biqaulihi ta'ala man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Mereka membawa dalil bahwasanya kekufuran itu tidaklah terjadi kecuali dengan i'tiqad. Antum lihat sisi pendalilannya. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Mereka ambil itu, tapi mereka lupakan illa man ukriha. Illa man ukriha dibuang. Diambil yang apa? Wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Khalas, yang penting i'tiqad qalbinya itu lurus. Maka mau dia berbuat, mengucapkan apapun itu, tidaklah tetap hukum kufur padanya. Dia buang illa man ukriha. Kan ini keadaannya dikecualikan pada orang yang mukrah saja. Fa hal hadza sahih? Apakah ini benar? Wa ma huwa madhhab ahli sunnati fi hadhihi masalah? Syekh bin Baz ditanya, apa madhab ahli sunnah dalam permasalahan ini? Fa ajaba laisa hadza bisahih. Itu tidak benar. Bal dzakara ahlul ilmi fi babi hukmil murtad anwa'ar riddah. Bahkan para ulama menyebutkan hukum murtad di dalam kitab-kitab fikih berbagai macam jenis amalan-amalan yang memurtadkan. Faman ata bil kufri qaulan aw amalan aw i'tiqadan kafara. Siapa saja yang melakukan amalan kekufuran, mau itu ucapan, mau itu amalan, mau itu keyakinan, dia kufur. Karena hukum asalnya, siapa yang talabbasa bil kufri, siapa yang melakukan amalan kekufuran, maka hukum asalnya dia kufur. Pengecualian itu baru nanti dilihat. Hadza huwal ma'ruf 'inda ahli al-'ilmi fi babi hukmil murtad illa al-mukrah, kecuali satu keadaan saja, kecuali terpaksa. Fa idza sabba ad-dina aw sabba Allah aw sabba ar-rasul aw taraka as-salata aw sajada li ghairi Allah aw da'a ghaira Allah faqad kafar. Ini semua kan fi'il amaliyah. Kalau orang mencela Allah, qauliyah, mencela agama, mencela rasulnya, meninggalkan salat amaliyah, sujud kepada selain Allah amaliyah, berdoa kepada selain Allah amaliyah qauliyah, maka sungguh dia telah kafir, kufur akbar. Hanya sekedar terjadinya perbuatan tersebut tanpa dipersyaratkan, harus diketahui dulu apa yang ada di dalam hatinya. Walau qala inni la astabihuha, meskipun pelakunya mengatakan aku tidak menghalalkannya, saya tidak menghalalkannya, mata fa'alaha kafara. Kapan saja dia lakukan maka dia kufur. Kan ini menunjukkan sekedar terrealisasikan perbuatan atau ucapan kekufuran pada pelakunya, maka hukum asalnya kufur.
hukum asalnya kufur, maka pelakunya adalah musyrik kafir. Pengecualian itu baru nanti dilihat. Nah, pengecualiannya dilihat. Kalau memang mukrah, maka hukumnya lain berdasarkan ayat. Nah, kalau mau dikatakan barangkali dia tidak meyakini dalam hatinya, dan ini adalah mazhab Murji'ah. Nah, atau diyakini barangkali dia tidak tahu. Nah, ini juga tahwin atau mengerdilkan urusan kesyirikan dan kekufuran dalam permasalahan yang itu diketahui secara darurat, dan juga la yu'dar mithluhu bil jahl. Sosok yang semisal dia itu tidak layak untuk dikatakan tidak tahu karena ilmu sampai. Nah, situasi kondisinya itu enggak makul untuk dikatakan dia tidak tahu misalkan. Nah, mata fa'alaha kafar wa man yad'u al-amwata wa yastaghithu bil amwat walau qala la astahilluha fa huwa kafir. Siapa yang berdoa kepada mayit, beristighatsah kepada mayit meskipun dia mengatakan tidak boleh syirik kepada Allah itu. Nah, dia tidak menghalalkannya, maka dia tetap kafir karena mujarradul amal, fi'il yang dia lakukan itu kekufuran. Waladzi la yusalli fa huwa kafir. Yang tidak salat dia kafir. Walau qala ma jahadtu wujubaha. Meskipun dia mengatakan aku tidak mengingkari wajibnya. Ya salat itu wajib, tapi dia enggak kerjakan. Kafir berdasarkan dalil-dalil yang ada. Telah berlalu bahasan permasalahan hukum orang yang meninggalkan salat. Ada berapa pendapat? 2. Pendapat pertama, pendapatnya Ahmad bin Hanbal bahwasanya kafir. Pendapat yang kedua, pendapatnya jumhur, Malik, Syafi'i dan Abu Hanifah. Naam. Perhatikan. Apakah yang berpendapat bahwa saya meninggalkan salat itu tidak kafir pasti Murji'ah? Tidak. Lihat titik pembahasannya. Jumhur ulama ketika berpendapat bahwasanya orang yang meninggalkan salat tidak kafir, berdasarkan apa pijakannya? Berpegang dengan hadis yang lain, keumuman man qala la ilaha illallah dakhalal jannah misalkan. Berarti kan ada no minat ta'wil. Ada ta'wil hadis yang lain yang juga sifatnya berarti kan sifatnya apa? Muhtamal juga kan, sifatnya masih terkandung kemungkinan. Tapi Murji'ah berbeda. Murji'ah berbeda. Orang yang meninggalkan salat tidak kafir. Bukan karena adanya dalil, tapi karena kekafiran itu baru bisa tegak kalau dia yakini bahwasanya salat itu tidak wajib. Paham letak perbedaannya? Sama-sama berpendapat bahwa saya meninggalkan salat itu tidak kafir. Tapi jumhur pijakannya apa? Dalil. Sementara Murji'ah pijakannya i'tiqad mereka itu. Naam. Jadi bisa dibedakan di sini ya. Naam. Hadha huwa sahih. Inilah pendapat yang benar bahwasanya mujarrad sekedar perbuatan, ucapan kekufuran, maka tetap hukum kufur pada pelakunya. Wa hakada man sabballaha wa sabbar rasul au istahza biddin kafar. Demikian pula orang yang mencela Allah dan mencela Rasulnya dan mengolok-olok agama kufur. Khalas mubasyaratan. Karena tidak tergambarkan seorang menisbatkan kepada Islam kemudian mencela Islam. Seorang menisbatkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian mencela, ini tidak tergambarkan. Adapun Murji'ah akan mempersyaratkan mencela Allah, menistakan Al-Qur'an, menistakan agama. Ini tidak bisa dikafirkan kecuali atas dasar i'tiqad. Nah, kenapa? Karena amalan istihlalul amal itu bukan sebuah pengkafiran, bukan sebuah sesuatu yang dapat mengkafirkan pelakunya. Apa dalilnya? Contohnya orang minum khamar. Apakah orang yang minum khamar itu pasti kafir? Kapan kafirnya? Kalau dia menghalalkan. Karena hukum haramnya khamar perkara yang darurat diketahui di dalam syariat. Selama dia tidak menghalalkan dalam hatinya, berarti masih menghalalkan dalam amalan. Nah, ini dikiaskan permasalahan berkaitan dengan dosa besar dengan permasalahan iman, dengan permasalahan asasnya agama, ya, tidak sama. Walau qala ma astahilluha fala yusaddaq. Meskipun dia mengatakan aku tidak menghalalkannya, hanya bersenda gurau. Ayat yang telah lalu jelas. Bal hukmuhu hukmul kufri. Bahkan hukum dia hukum kekufuran, kama sarahal ulama bidzalik. Sebagaimana itu jelas diterangkan oleh para ulama. Walaysa fi hadza niza'un baina ahli ilmi, dan dalam perkara ini tidak ada perbedaan pandang sedikit pun di sisi para ahlul ilmi. Ini ucapannya bin Bas. Wa ajaba Syekhul Fauzan hafizahullah ma'a baqiyati a'dha'il lajna an hadhihi al-bid'ah wa an hasrihim al-kufra bi kufri at-takdzib wal istihlal bi qawlihim hadhihi al-maqalatul madhkuratu hiya maqalatul Murji'ah.
alladzina yukhrijuna al-a'mala an musammal iman. Nah, fatwa Lajnah Ad-Daimah mengatakan bahwasanya fenomena ini adalah kebid'ahan, membatasi kekufuran hanya pada penghalalan hati. Ini adalah ucapan yang murji'ah yang sejatinya mereka itu mengeluarkan amalan dari iman. Wa yaquluna al-imanu huwa at-tasdiqu bil qalb. Mereka berpendapat bahwasanya iman itu hanya pembenaran di dalam hati saja. Ini mazhabnya Jahmiyah. Ma'rifat saja iman itu. Au tasdiq bil qalb. Na'am wa nutqu bil lisani faqat, atau hanya sekedar pembenaran di dalam hati dan pengucapan di dalam lisan saja. Wa amal a'malu fa innaha 'indahum syartu kamal. Adapun amalan-amalan di sisi mereka hanya sekedar syarat kamal. Nah, Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili ditanya tentang permasalahan pendapat al-iman syartu kamal, beliau mengatakan min abtalil batil, termasuk ke sebatil-batil kebatilan. Fa innaha 'indahum syartu kamal fihi. Ai amal itu hanya syarat penyempurna pada iman. Wa laysat minhu, dan bukan dari iman. Faman saddaqa biqalbihi wa nataqa bilisani fa huwa mu'minun kamilal iman. Siapa yang membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, maka orang tersebut sempurna keimanannya. Naam. Maksudnya dia memiliki aslul iman. Di sisi Jahmiyah, kamilul iman bermakna dia telah merealisasikan kamalul iman al-wajib di sisi Jahmiyah. Tapi di sisi Murji'ah kontemporer yang menisbatkan ke dalam dakwah salaf, dia kamilul iman bermakna memiliki aslul iman, hanya saja naqisul iman. Naam. Tapi di sisi ahli sunnah, laisa bimu'min, yang meniadakan amal dari iman. Walau fa'ala ma fa'ala min tarkil wajibat wa fi'lil muharramat, meskipun orang itu melakukan apa saja yang dia lakukan dari meninggalkan perkara yang wajib maupun melakukan perkara yang haram. Karena amalan itu tidak ada kaitannya dengan keutuhan iman. Wa yastahiqqu dukhulal jannah walau lam ya'mal khairan qad, dan orang tadi berhak untuk masuk surga meskipun tidak beramal amalan sama sekali. Walaupun dia memungkinkan bagi dirinya untuk beramal. Wa lazima 'ala dzalika dhalal lawazim batilah. Melazimkan atas kesesatan ini kelaziman-kelaziman yang batil. Perhatikan. Minha di antaranya hasrul kufri bi kufri takdzibi wal istihlalil qalbi. Membatasi kekufuran dengan kekufuran hati. Telah berlalu ini semua tadi risalah-risalah yang diikrarkan oleh Ali Hasan Al-Halabi. Wala syakka anna hadza qaulun batilun wa dhalalun mubin. Tidak diragukan lagi bahwa ini adalah ucapan yang batil dan kesesatan yang nyata, mukhalifun lil kitabi was sunnah, menyelisih Alkitab was sunnah. Dan turunannya dari permasalahan ini banyak merembetnya. Wa ma alaihi ahlus sunnati wal jamaah salafan wa khalafah. Menyelisih ijma'nya ahli sunnati wal jamaah. Wa anna hadza yaftahu baban li ahli syarri wal fasad. Dan paradigma propaganda ini membuka gerbang bagi pelaku kerusakan, linhilal minad din, untuk mereka itu bisa terbebas dari agama. Naam. Wa adami taqayyudi bil awamir wan nawahi, dan agar mereka itu juga bisa tidak terikat lagi dengan perintah dan larangan, karena itu semua sifatnya hanya penyempurna saja. Yang penting iman ada. Na'am, wal khauf wal khasyah min Allah subhanahu. Na'am. Sedikit lagi. Fal murji'atul mu'atsirah taqulu innal a'mala dalilun wa 'alamatun 'alal kufri. Murji'ah kontemporer menyatakan amalan itu sekedar dalil atau tanda atas kekufuran. Maksudnya apa? Amalan kekufuran itu hanya sekedar indikasi saja. Jadi kalau ada orang menginjak Al-Qur'an, itu indikasi bahwasanya hatinya itu kufur. Tapi hanya sekedar indikasi. Amalan itu sendiri tidak menggugurkan keimanan pelakunya. Naam. Wa hadhil aqidah hiya aqidatul murji'ah alladziina hasarul kufra fil qalb. Ini sejatinya akidahnya murji'ah. Mereka membatasi kekufuran itu hanya pada hati. Wa ja'alul a'mal allati kaffara biha syari' alamatan wa dalilan ala kufril qalbi. Mereka jadikan amalan itu yang syariat telah menetapkan bahwa amalan itu konsekuensinya dapat membuat orang menjadi kafir, hanya sekedar sebagai indikasi saja, dalil saja. Naam. Maknanya apa? Maknanya ketika mereka menetapkan kafirnya orang-orang yang melakukan pembatal-pembatal keislaman, itu bukan karena amalannya, tapi karena keyakinan yang ada di dalam hati. Amalannya itu dalil saja. Dan dalil ini kan sifatnya apa? Dhahir. Sementara batin kan tidak nampak.
bisa dijadikan dalil ini untuk memastikan apa yang ada di dalam hati, ketika apa yang di dalam hati itu ditampakkan baru bisa. Selama tidak ditampakkan berarti tidak bisa. Amalan tersebut tidak menggugurkan dari iman. Wasu'ila Syekhuna Al-Fauzan hafizahullah an hadza bima nasu hal hadza al-qaulu sahih am la? Anna man sabba Allah wa sabba ar-rasul laisa bikufrin fi nafsihi, walakinahu amaratun wa alamatun ala ma fil qalbi minal istighfafi wal istihanah. Perhatikan. Syekh Shalih Al-Fauzan ditanya, tekstualnya begini. Apakah orang yang mencela Allah dan mencela Rasul itu tidak menjadi kafir karena zat perbuatannya itu sendiri? Hanya saja itu hanya sebagai tanda saja, indikasi apa yang ada di dalam hati berupa tindakan meremehkan agama, syariat. Benar gak ini? Bahwasanya adz-dzahir alamatul batin. Apa yang nampak itu alamat tanda bagi apa yang tidak tampak, yang tersembunyi. Benar gak? Benar gak? Hah? Benar gak? Kalau ada orang menginjak Al-Quran, menisbatkan kepada Islam, berarti itu tanda rusaknya hatinya dia. Benar tidak? Benar. Nah, sama enggak berarti dengan ahli sunnah murji'ah? Sama. Bahwasanya amalan itu dalil juga atas kekufuran yang ada di dalam hati. Tapi bedanya, ahli sunnah mengatakan, amalan itu dalil atas rusaknya hati, sekaligus juga dia perkara yang mengeluarkan pelakunya dari iman, meskipun hatinya tidak meyakininya. Jelas. Naam. Fa'ajaba hadza qaulun batil li'anna Allah hakama 'alal munafiqina bil kufri ba'dal iman bimujibi qaulihim. Katanya Syekh, ini pendapat batil. Kenapa? Karena Allah menghukumi orang-orang munafik dengan kekufuran setelah mereka beriman hanya karena ucapan mereka. Apa ucapannya? Ma ra'ayna mithla qura'ina haula arghaba butunan wala ajbana 'indal liqa. Mereka mengucapkan ini. Kami tidak pernah melihat semisal mereka para sahabat itu, na'am, yang perutnya buncit, na'am, dan penakut ketika bertemu musuh. Ya'nuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu. Mereka maksudkan Rasul dan para sahabatnya. Fa anzalallahu fihim qaulahu subhanahu qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Nah, padahal dikatakan innama nakhudu wa nal'ab. Mereka cuma mengatakan kami lu sekedar, pakai innama hasr. Kami hanya sekedar bersenda gurau. Allah tidak katakan bal kadzabtum. Nah, bal qultum an i'tiqadin. Tidak dikatakan seperti itu. Allah diamkan argumentasi mereka innama nakhudu wa nal'ab. Tapi Allah katakan la ta'tadiru, khalas, enggak perlu udzur. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Sekedar ucapan itu batil amalan mereka. Meskipun tekstual ayat menunjukkan bahwa mereka melakukannya bukan di atas dasar i'tiqad, karena mereka mengatakan innama nakhudu wa nal'ab. Fakaffarahum bihadhihi al-maqalah wa lam yashtarit fi kufrihim annahum kanu ya'taqiduna dzalika biqulubihim. Allah kufurkan langsung dan tidak dipersyaratkan untuk itu mereka yakini dulu di dalam hatinya. Bal innahu hakama 'alaihim bil kufri bimujibi hadzal maqalah. Bahkan Allah hukumi atas kekufuran mereka hanya sekedar karena ucapan tersebut. Naam. Berarti ini menunjukkan tidak dipersyaratkan adanya i'tiqad qalbi. Wa kadzalika qaulu ta'ala wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Lihat bagaimana Allah katakan ucapan kekufuran membuat pelakunya menjadi kufur tanpa ada keterangan didasari i'tiqad atau tidak. Farattabal kufra ala qauli kalimatil kufri. Allah turunkan konsekuensi kekufuran hanya karena ucapan kufur. Wal murji'atul mu'asirah taqulu kullu 'amalin fi dhahir la yakunu kufran mukhrijan minal millah illa idza kana dalan ala kufri i'tiqadihi fil batin. Ini akidah mereka. Semua amalan yang zahir itu bukanlah suatu kekufuran yang dapat mengeluarkan pelakunya dari agama kecuali apabila dia menunjukkan kepada kekufuran yang ada di dalam hati. Jelas sekali. Wa taqulu ma'nal iltizam ghairu ma'nal mudawamah 'alal fi'li. Fal iltizamu alladhi yanbani 'alaihi al-kufru amrun aqdi qalbi la fi'li. Mereka Murji'ah mengatakan, kan ada pembahasan di kalangan para ulama tentang hukum seseorang yang meninggalkan salat. Dikatakan, man lam yaltazim hadza fahuwa kafir. Siapa yang tidak iltizam menetapi ini yaitu salat, maka dia kafir. Murji'ah mengatakan, ma'nal iltizam ghairu ma'nal mudawamah 'alal fi'li. Man la yudawim ala salat fahuwa kafir. Siapa yang tidak senantiasa kontinu melakukan salat, maka dia kafir.
lafadznya man lam yaltazim hada fahuwa kafir. Tapi sama Murji'ah dikatakan iltizam di situ maknanya adalah meyakini. Siapa yang tidak meyakini wajibnya sholat, maka dia kafir. Berarti yang meyakini meskipun tidak melakukan, maka dia tidak kafir. Jelas? Nah, dia mengatakan begini, maknal iltizam ghairu maknal mudawamati alal fi'li. Makna iltizam yang diucapkan para ulama dalam pembahasan meninggalkan sholat itu beda dengan makna amalan fi'il. Karena iltizam yang konsekuensinya itu kufur adalah amrun aqdi, la fi'li. Berarti ini akidah mereka yang menegaskan bahwa kekufuran hanya pada akidah saja. Fa arja'at ilal qalbi wal i'tiqad fa ma'nahu annahu la kufra illa bil i'tiqad. Mereka kembalikan permasalahan kufur itu pada hati saja, pada keyakinan. Tidak ada kekufuran kecuali atas dasar keyakinan. Wa taqulu la kufra illa bi i'tiqadin. Nah, ini ucapannya Abdul Aziz bin Rais ketika membantah tahdir Syekh Shalih Al-Fauzan ketika mentahdir kitab Nawaqidul Islam. Dia klarifikasi, membantah, meluruskan tahdir dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Karena dia mengucapkan la kufra illa bi'tiqad. Disebutkan hamalatu aujuh, fatahtamil makna sahihan wa khata'. Ibarah ini terkandung padanya kemungkinan bisa dibawa kepada makna sahih maupun yang salah. Fal makna sahih annahu la kufra fi dhahir illa wa masbuqun bi kufril batin. Perhatikan. Katanya Abdul Aziz Ar-Rais. Makna yang sahih la kufra illa bi i'tiqad ini katanya muhtamal, mujmal. Masih terkandung padanya kemungkinan. Sementara ahli sunnah kan menghukumi tegas la kufra illa bi i'tiqad, ini makalahnya Murji'ah. Sama dia mau diambangkan. Naam, maksudnya apa? Dia katakan tidak selalu ini kalamnya Murji'ah karena dilihat dulu maksudnya apa katanya. Makna yang sahih la kufra fil dhahir illa wa masbuqun bi kufril batin. Konsekuensi dari kalam ini, perkara yang mengkafirkan seseorang itu adalah apa yang ada di dalam hatinya. Bukan sekedar amalan yang tampak pada zahirnya. Sejatinya dia mengatakan, kalau ada orang yang menginjak Al-Qur'an, menistakan Al-Qur'an, naam, tidak mungkin dia menistakan Al-Qur'an kecuali pasti didahului oleh kekufuran di dalam hati. Tidak mungkin ada kufur amali tanpa didahului oleh kufur i'tiqadi. Jadi hakikatnya apa? Hakikatnya sama saja, dia membatasi kekufuran pada i'tiqad. Naam. Fa innal qalba al-aslu. Baik, dia katakan, karena hati itu dialah asal. Dia asal pokoknya, pijakannya. Sementara amalan yang zahir itu sifatnya cabang saja. Naam. Ya tidak ada cabang kecuali pasti ada pokoknya dulu, ada sumbernya dulu. Berarti sejatinya dia sedang mengatakan bahwasanya tidak ada kekafiran itu kecuali atas dasar i'tiqad. Wal ma'nal batil annahu la kufra akbar illa fil qalbi. Lihat bagaimana dia selewengkan. Ucapan la kufra illa bi'tiqad ini bisa bermakna batil kalau mau dimaknai tidak ada kekufuran akbar kecuali hanya ada di dalam hati. Wal jawarih la tusaf bil kufril akbar. Sementara amalan anggota badan tidak disifati dengan kufur akbar. Jadi dia berpendapat begini. Yang batil la kufra illa bi'tiqad itu batil ketika apa? Ketika dipahami bahwasanya tindakan amalan zahir menistakan Al-Qur'an itu bukan kekufuran akbar. Kekufuran akbarnya adalah kekufuran yang ada di dalam hati. Ini baru batil. Tapi kalau maknanya kekufuran yang zahir tadi, tindakan penistaan Al-Qur'an itu dinamakan dengan kekufuran akbar dan dia tidak mungkin terjadi kecuali pasti didahului oleh kekufuran di dalam hati, maka ini baru benar. Berarti pada intinya dia berputar-putar kembali bahwa kekufuran itu hanya pada hati. Semua yang tampak di zahir itu kalau mau divonis kafir maka harus dibawa kepada hati. Jelas? Kalau didahului oleh hati. Kenapa? Karena amal zahir tidak mungkin terjadi kecuali pasti ada amalan hati. Maknanya ketika ditanya, saya tidak meyakini halalnya, berarti akan dia nafikan kekufuran. Jelas. Pada intinya dia berputar-putar bersilat lidah, intinya sama, dia terjerembab dalam lubang yang sama. Na'am. Wa qad ajaba Syekhul Fauzan hafizahullah an hadza haitsu su'ila bimanas. Tapi ulama sudah cermatkan. Ini arahnya dia putar-putar ini tetap aja ujungnya ya ke situ-situ juga. Naam. Ulama kan tidak bodoh. Naam.
Ma hukmu man yaqulu la kufra illa bil juhud wal i'tiqad fala kufra amali abadan illa wa huwa masbuqun bi kufrin fil batin. Apa pendapat Anda tentang orang yang mengucapkan tidak ada kekufuran kecuali dengan pengingkaran dan keyakinan? Jadi tidak ada kufur amali selamanya, kecuali pasti dia didahului oleh kufur fil batin. Benar enggak? Benar tidak? Hah? Benar enggak? Ya na'am, pasti ada indikasi. Orang yang melakukan kemaksiatan, indikasi bahwa imannya itu lemah. Orang yang melakukan kekufuran amali, mengindikasikan bahwa keimanan pada dirinya itu sedang rusak. Nah, hanya saja beda antara Murji'ah dan Ahlussunnah. Ahlussunnah mengatakan amalan yang zahir tadi itu cukup baginya untuk menjatuhkan dia dalam kekufuran, mengeluarkan dia dari iman. Tapi Murji'ah tidak. Amalan kekufuran itu tidak mungkin terjadi kecuali pasti didahului oleh i'tiqad. Berarti tidak ada kekufuran kecuali didasari atas i'tiqad. Naam. Fa ajaba Allah jalla wa ala kafara unasan takallamu bil kufri. Allah mengkafirkan orang-orang yang berbicara tentang kufur. Faqala qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Sekedar mengucapkan itu jatuh kufur. Kafarahum binutqihim wa qaulihim. Allah vonis mereka kufur karena ucapan mereka. Walam yaqul innahum ya'taqiduna hadza aw la ya'taqidun. Ayat tidak menjelaskan merinci bahwasanya mereka itu melakukan atas dasar yakin atau tidak. Bahkan ayat jelas menunjukkan argumentasi mereka tidak dibantah oleh Allah. Innama nakhudu wa nal'ab. Allah takrir, Allah diamkan. Bal kafarahum bimujarradi ma nataqu bihi wa ma qaluhu. Bahkan Allah kafirkan hanya sekedar dari apa yang telah mereka ucapkan dan mereka katakan. Ai mujarrad wuqu'ul fi'l wal qaul kufur waqa terjadi padanya kekufuran. Wa sara sahibuhu kafiran. Naam. Fa dalla ala anna man takallama bil kufri fa innahu yakfuru. Ini menunjukkan siapa yang mengucapkan kekufuran maka dia kafir. Wa yuhkam alaihi bil kufri secara zahir. Karena dia amalannya amalan kekafiran secara zahir. Dia yuhkam alaihi bil kufri. Dan yang menghukumi ini siapa? Allah dan Rasulnya. Naam. Wa amal qulubu fa nahnu la na'lamu ma fiha. Kalau dikatakan oleh Murji'ah enggak boleh, kita harus lihat hatinya. Kita katakan, nah di hati kan kita enggak tahu, masa kita harus tanya dulu. Naam. Wa amal qulubu, kalau mau ditanya, ya sudah kita tanyakan misalkan. Ditanyakan, kamu kenapa kok mencela Allah dan Rasulnya? Atas dasar apa? Kemudian dia meyakini. Ya, pokoknya saya enggak suka misalkan, atau dia mengakui bahwasanya didasari atas akidah. Sama Murji'ah tetap dikatakan belum tentu dia juga kafir. Barangkali dia bodoh, jahil, belum tegak padanya hujjah. Naam. Dia tegakkan hujjah padanya. Barangkali dia belum paham. Naam. Kalau dia paham artinya barangkali masih ada syubhat. Sudah, begitu. Intinya enggak ada muhal, naam. Muhal. Mereka lari dari takfir, jatuh dalam irja. Seperti ahlu ta'til. Ahlu ta'til lari dari isbat, yang dalam persangkaan mereka melazimkan tasybih, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Mereka jatuh kepada ta'til, menafikan sifat-sifat Allah. Naam. Sama, Murji'ah pun seperti itu. Lari dari takfirnya, serampangannya para takfiri dan khawarij. Nah, mereka jatuh kepada akidah Murji'ah Jahmiyah. Wa amal qulubu fa nahnu la na'lamu ma fiha hada ila Allah subhanahu wa ta'ala walakinna nutqahu bi kalamil kufri yadullu ala fasadi qalbi. Hanya saja kita enggak tahu hatinya, tapi ucapan dia dengan ucapan kekufuran menunjukkan atas rusaknya hatinya, lemahnya imannya. Loh, kok sama ini? Sama enggak? Kan tadi dikritisi. Murji'ah mengatakan bahwasanya amalan zahir itu sekedar alamat atau indikasi. Di sini Syekh mentakrir bahwasanya walakinna nutqahu bikalamil kufri yadullu, dalil juga atas rusaknya apa yang di dalam hati. Telah dijelaskan perbedaan antara Murji'ah dan Ahli Sunnah. Ahli Sunnah menetapkan amalan zahir itu dalil sekaligus mukaffir. Tapi kalau Murji'ah tidak, dia hanya sekedar indikasi saja. Nah, harus dipastikan hatinya. Ahli Sunnah tidak melihat kepada itu. Nah, ini kalau dipegang oleh orang-orang yang mengedepankan hawa nafsu, dia akan mengatakan, ini loh, Syekh Shalih Fauzan terjatuh pada kontradiksi. Beliau mengkritisi permasalahan amalan zahir itu sebagai dalil. Beliau juga mengatakan, ya dulu ala fasad dalil juga. Nah, ini enggak paham tekstualnya.
kalam penjelasannya para ulama. Wallahu jalla wa ala yaqulu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Qalu kalimatal kufri sammal kalama kufran. Sisi pendalilannya Allah namakan kalam itu sebagai kekufuran. Walam yaqul wa'taqadu biqulubihim. Tidak dijelaskan apakah mereka meyakini dengan hatinya atau tidak. Bal qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Berarti sebelumnya muslim. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Falam yastasni illal mukrah, tidak dikecualikan kecuali mukrah. Murji'ah, Jahmiyah juga berpendapat dengan ayat ini, tapi mereka buang illa man ukrihnya, mereka hanya berpegang wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Falladhi yamtiqu bil kufri yakfuru illa idza kana mukrahan. Orang yang mengucapkan kekufuran kafir kecuali apabila dia terpaksa. Naam. Dan kadar terpaksa itu jika tidak dia lakukan maka dia mati. Naam. Wa sababu nuzulil ayah qissah Ammar bin Yasir radhiyallahu an lamma akhadahu al-musyrikuna wa 'adzabuhu wa lam yutliquhu hatta yasubba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa wafaqahum bi lisanihi faqat wa atlaquhu. Kisah Ammar bin Yasir ma'ruf diadab, dipaksa untuk mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, sampai beliau tidak tahan, kemudian beliau mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faja'a ila Rasul sallallahu alaihi wasallam wa dzakara lahu al-qissah. Datang menyesal, menangis kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan apa yang terjadi. Maka Rasul mengatakan, "Kaifa tajidu qalbak?" Bagaimana kamu dapati hatimu? Qala mutmainnam bil iman. Tenang dalam keimanan. Kemudian turun ayat. Fa anzalallahu hadhil ayah man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Kecuali yang hatinya itu dipenuhi dengan iman. Nah, wal ulama dalam keadaan dia terpaksa. Wal ulama dzakaru anna riddah tahsulu bi umurin. Dan para ulama semuanya menyebutkan bahwasanya kemurtadan itu terjadi dengan beberapa perkara, imma bil qaul wa imma bil amal wa imma bil i'tiqad wa imma bi syak fil qalbi. Nah, ini termasuk asal dari i'tiqad, prinsip-prinsip dari prinsip i'tiqadnya ahli sunnah. Wa dzakaru anwa'an katsiratan min nawaqidil Islam. Mereka juga menyebutkan berbagai macam pembatal-pembatal keislaman. Dzakara Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab 10 nawaqid min nawaqidil Islam. Falau kana annahu la takunu riddatu illa bil qalbi lama ta'addadat hadhihi an-nawaqidu wa lam takun qauliyah wa fi'liyah wa i'tiqadiyatan. Na'am. Kalau seandainya riddah itu hanya ada pada hati saja, yakni saya tidak akan bercabang-cabang pembahasan ulama, langsung cukup saja dikatakan bahwasanya riddah itu hanya berkaitan dengan hati. Na'am. Baik, kita cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.